Untuk daerah Samarinda, biasanya jamaah berkumpul di Gor Segiri. Setelah semua berkumpul, jamaah menaiki bus secara tertib dengan mengisi kursi bagian belakang terlebih dahulu. Kemudian oleh Kemenak dilakukan sesi baca doa pelepasan. Setelah jamaah haji sampai di asrama haji embarkasi Balikpapan, jamaah haji yang sudah tiba di embarkasi akan langsung memperlihatkan surat panggilan masuk asrama dan bukti setor lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji kepada petugas haji. Setiap jamaah mendapatkan paspor, tanda pengenal, dan gelang identitas sesuai dengan identitas asli masing-masing para jamaah. Setiap jamaah yang sudah mendapatkan paspor, tanda pengenal, dan gelang identitas tadi, selanjutnya barang bawaan mereka akan diserahkan kepada petugas bea dan cukai di embarkasi dan beratnya tidak boleh lebih dari 32 kg. Ketika jamaah haji mulai masuk asrama, jamaah haji akan mendapatkan living cost atau biaya hidup ketika berada di tanah suci dalam mata uang real. Setelah mendapatkan uang real, jamaah haji akan menempati kamar yang sudah disiapkan oleh petugas haji untuk beristirahat sebelum berangkat ke bandara. Untuk lebih memahamkan urutan pelaksanaan haji, para jamaah akan mendapatkan pembinaan manasik haji kembali untuk yang terakhir kalinya. Jamaah turun dari bis dengan tertib, kemudian menaiki pesawat dengan tertib dan menunjukkan paspor dan boarding pass. Jamaah duduk dengan tertib dan teratur. Petugas haji yang mendampingi rombongan juga menjelaskan tentang tata cara ibadah dalam pesawat, yaitu tata cara tayamum dan sholat jamak dan qashar. Jamaah turun dengan tertib dari pesawat, kemudian memasuki ruang tunggu untuk dilakukan pemeriksaan imigrasi dan menunjukkan paspor haji kepada petugas imigrasi Saudi Arabia. Jamaah mengambil koper, kemudian memeriksakan kepada petugas bea dan cukai Arab Saudi. Setelah selesai di Madinah, jamaah berangkat menuju Miqat Bir Ali menggunakan pakaian ihram untuk berniat ihram, umroh, dan haji. Baik, jamaah haji sekalian, saya akan membimbing kalian membaca niat ihram untuk umroh dan haji. Yang pertama kita akan baca niat ihram untuk umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha. ahramtu biha. Jamaah turun dengan tertib dari pesawat, kemudian memasuki ruang tunggu untuk dilakukan pemeriksaan imigrasi dan menunjukkan paspor haji kepada petugas imigrasi Saudi Arabia. Jamaah mengambil koper, kemudian memeriksakan kepada petugas bea dan cukai Arab Saudi. Menurut tata cara penggunaan kain ihram, khusus jamaah laki-laki, yaitu dengan membuka pundak kanan,
yang dimana kain ihramnya diikatkan dan dilipatkan di ketiak kanan dan separuhnya di atas pundak kiri. Berikut tata caranya. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh, terdapat larangan-larangan ketika jamaah haji telah berihram. Larangan-larangan tersebut terdapat pada laki-laki maupun perempuan. Larangan ketika berihram khusus untuk laki-laki adalah sebagai berikut. A. Memakai pakaian biasa atau berjahit. B. Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. C. Menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban. Sedangkan larangan ketika berihram khusus untuk perempuan adalah sebagai berikut. A. Menutup kedua tangan dengan kaos tangan. B. Menutup muka dengan cadar atau masker. Sedangkan larangan ketika berihram yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut. A. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat umroh. B. Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. C. Memburu dan menganiaya ataupun membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh. D. Menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi. E. Bercumbu atau bersetubuh. F. Mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor. Ketika jamaah haji gelombang 1 dan 2 tiba di Mekah, rombongan haji akan turun dari bis untuk mengambil kunci kamar jamaah. Kemudian, jamaah akan melaksanakan tawaf dan sya'i secara beregu atau rombongan. Apabila ingin ke Masjidil Haram, sebaiknya secara beregu atau rombongan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hari pertama di Mekah, jamaah bersiap-siap untuk memulai kegiatan menuju Masjidil Haram untuk tawaf, berdoa di Multazam, sholat sunnah di makam Ibrahim, sholat sunnah di Hajar Ismail, dan melaksanakan sya'i sebanyak 7 kali mulai dari Safa hingga berakhir di Marwah. Kegiatan hari kedua adalah sholat berjamaah di Masjidil Haram dan melakukan ibadah sunnah lainnya dan berziarah ke tempat bersejarah.
Bagi para jamaah haji tamattu, setelah melakukan sa'i akan melaksanakan tahallul. Tahallul bagi wanita lebih afdolnya mengambil pucuk rambut dan memotongnya sepanjang ujung jari. Dianggap cukup minimal 3 helai saja. Di sini saya akan membimbing kalian untuk membaca niat ihram untuk berhaji. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma Labbaik Allahumma hajjan hajjan wa ahramtu bihi. wa ahramtu bihi. Selama mabit di Musdalifah, ihram tetap menutup badan dan harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengumpulkan kerikil minimal 7 butir dan maksimal 70 butir untuk melempar jumroh. Setelah sampai di Mina, jamaah akan berjalan menuju kemah peristirahatan. Selama di Mina, jamaah akan mendapatkan pelayanan catering sebanyak 11 kali makan saat pagi, siang, dan sore hari selama 4 hari. Terdapat 3 tempat untuk melontar jumroh. Yang pertama, jumroh ula, wusto, dan akobah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jumroh hari pertama melempar 1 jumroh, yaitu jumroh akobah sebanyak 7 kali. Pada hari kedua dan ketiga, lebih tepatnya pada tanggal 11 hingga 12 Zulhijjah, jamaah akan melempar 3 jumroh, yaitu jumratul ula, jumratul wusto, dan jumratul akobah yang masing-masing 7 kali. Jamaah akan berada di Mina sejak tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Nafar awal meninggalkan Mina pada tanggal 12 sebelum matahari tenggelam. Maka dari itu, bagi yang ingin nafar awal melontar jumroh di pagi hari agar memiliki cukup waktu untuk persiapan ke pemondokan di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Pada tanggal 13 Zulhijjah, bagi yang melaksanakan nafar sani tinggal di Mina sampai tanggal 13 dan masih melempar jumroh di hari tersebut. Lalu di sore hari akan bersiap-siap untuk kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan salah satu rukun haji. Apabila tawaf ifadah tidak dilaksanakan, maka tidak akan sempurna ibadah haji tersebut. Tawaf ifadah dilakukan sebanyak 7 putaran dan dilakukan dengan sa'i sebanyak 7 kali perjalanan, kecuali bagi haji ifrad dan qiron yang sudah melakukan sa'i dan tawaf qudum. Setelah melakukan tawaf ifadah, sudah halal bagi jamaah dari larangan-larangan ihram, termasuk berhubungan badan suami istri. Bagi jamaah yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian haji, baik itu yang rukun maupun yang wajib, diharuskan melakukan tawaf wada sebanyak 7 putaran dan setiap putaran membaca doa. Tawaf wada adalah sebagai penutup
dan sebagai penghormatan terakhir sebelum meninggalkan Mekah menuju ke tanah air bagi yang tergabung dalam gelombang 1 dan menuju Madinah bagi jamaah yang tergabung dalam gelombang 2. Pada tanggal 14 Zulhijjah, persiapan kepulangan jamaah haji kloter pertama atau gelombang awal bagi yang sudah menyelesaikan tawaf ifadah dan tawaf wada selanjutnya bersiap-siap mengemasi barang-barang bawaan dengan ketentuan. Bagi gelombang 1 akan dipulangkan ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Sedangkan untuk gelombang kedua, segera menuju ke Madinah untuk ziarah dan sholat arba'ain di Masjid Nabawi, yang selanjutnya akan dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad di Madinah.